Apa maksudmu dengan mendapat masalah? Qin Chen mengerutkan kening. Oh, bagaimana mungkin aku bisa melupakan semua ini? Molly segera tersadar dari amarahnya dan buru-buru menjelaskan, Iblis Qin, aku baru saja mengungkapkan terlalu banyak. Segera, dia memberitahu Qin Chen apa yang telah terjadi sebelumnya. Kamu, benar-benar menelan serangan dimensi tinggi dari Kaisar Dewa Dimensi Tinggi Abis di depan semua orang. Qin Chen tercengang, apakah kamu, otakmu penuh dengan omong kosong? Bahkan jika kamu bisa menelannya, kamu harus menutupinya, kamu. Qin Chen juga tercengang. Dia juga merasa bahwa situasinya serius. Karena ini adalah masalah jurang, orang-orang kuat di lautan semesta pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Molly telah sepenuhnya melampaui batas atas dari apa yang dapat dijelaskan. Tidak peduli apapun hasil dari insiden reruntuhan 10.000 dewa, hanya berdasarkan keistimewaan yang ditunjukkan Molly sebelumnya, dia pasti akan diselidiki setelah masalah ini selesai. Dan Molly jelas tidak bisa menahan penyelidikan itu. Dengan kekuatan Molly, Kaisar Dewa Dimensi Tinggi mungkin tidak bisa melihat petunjuk apapun pada pandangan pertama, tetapi jika Kaisar Dewa Dimensi Tinggi mempelajarinya dengan saksama, memata-matainya dengan serius, dan mengirisnya secara langsung, Qin Chen tidak akan yakin apakah Molly bisa lulus ujian dengan lancar. Molly tampak cemas dan menyalahkan dirinya sendiri, aduh, aku tiba-tiba bingung tadi, dan aku hanya ingin berpura-pura, hanya ingin menerobos, jadi aku tidak memikirkan banyak hal, yang mengarah ke sekarang. Li tampak cemas, aku khawatir aku tidak bisa bertahan hidup di lautan alam semesta ini, tetapi aku sebenarnya punya ide. Pada titik ini, Molly tiba-tiba melihat ke arah Qin Chen dan menyampaikan beberapa konten kepada Qin Chen. Mata Qin Chen menatap tajam, dan tiba-tiba dia menatap Molly, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin? Tentu. Molly menggertakkan giginya dan berkata, kamu seharusnya mengenalku dengan sangat baik. Hanya metode itu yang dapat membuatku terhindar dari pengawasan orang-orang kuat di laut semesta. Ini adalah alasan pertama. Kedua, tidakkah kamu tidak menyukai kultivasiku yang rendah? Jika aku mengikuti langkah-langkahnya, tanpa adanya napas jurang, aku tidak tahu kapan aku dapat memasuki alam Kaisar Dewa Akhir atau alam Kaisar Dewa Puncak, tetapi jika aku menggunakan metode itu, kemungkinan besar aku akan mengalami terobosan dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, bukankah mudah bagimu untuk memasuki alam Kaisar Dewa? Molly menatap Qin Chen, masalah inilah yang membuatku membutuhkan bantuanmu. Qin Chen menatap Molly dengan serius, ini masalahnya, tetapi kamu juga akan sangat berbahaya. Semuanya sekarang hanyalah tebakanmu sendiri. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa semuanya akan seperti yang kamu pikirkan. Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana jika kamu mati di dalamnya? Iblis Qin, sejak kapan kau menjadi begitu cerewet seperti wanita? Molly berkata dengan suara berat dengan mata gila, kau sudah mengenalku begitu lama, kapan aku, Molly, pernah merasa takut? Apa bahaya kecil? Itu hanya kematian. Katakan saja padaku, lakukan atau tidak. Qin Chen menatap Molly dalam-dalam, karena kau telah memutuskan demikian, apa yang harus kutakutkan? Nah, dengan cara ini, setidaknya kau tidak perlu diselidiki oleh laut semesta. Molly menghela napas lega, asalkan kau setuju. Pada titik ini, Molly berhenti sejenak, dan berkata dengan getir, Iblis Qin, satu-satunya hal yang kukhawatirkan sekarang adalah Tuan Qian dan anakku. Sebelum dia selesai berbicara, tangan besar Qin Chen telah menepuk pundaknya. Jangan khawatir, Molly. Lakukan saja. Mengenai istri dan anak-anakmu, aku akan mengurus mereka untukmu. Molly terkejut dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, berkata, tidak, sebaiknya kamu tidak mengurusnya. Kenapa?
Qin Chen tertegun. Dia hanya bilang khawatir dengan istri dan anak-anaknya, tapi kenapa dia tak mau melakukannya saat aku bilang akan mengurus mereka? Aku khawatir saat kau sedang menjagaku, kata Molly, dan segera menutup mulutnya. Sial, dia hampir saja membocorkan rahasia. Memikirkan Qin Chen memiliki begitu banyak wanita, Molly tidak bisa menahan perasaan hampa. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat laki-laki yang lebih bajingan daripada iblis Qin. Wajah Qin Chen langsung berubah hitam. Sialan, apa yang sedang dipikirkan setan ini? Apakah Anda orang seperti itu? Lagi pula, hanya orang seperti Molly yang berani menyerang Raja Iblis Api Merah, kan? Perut Qin Chen terasa kram hanya dengan memikirkan fakta bahwa tubuh anggun Raja Iblis Api Merah ternyata mengandung jiwa ras iblis yang berbeda. Molly juga bisa memikirkan hal ini. Aku benar-benar minta maaf padamu. Qin Chen terdiam dan hendak berbicara lagi. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, klan abismu dan laut semestaku telah berdamai selama bertahun-tahun. Apakah kau ingin mendobrak batas hari ini dan memulai perang lagi antara kedua dunia? Suara gemuruh tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, dan bersamaan dengan suara ini, napas yang mengerikan tiba-tiba turun. Ledakan. Di dalam kekosongan di atas kepalanya, tiba-tiba terjadi ledakan keras, dan dalam ledakan itu, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba melonjak turun. Ledakan. Aura itu begitu mengerikan, bagaikan gunung, yang langsung menekan Qin Chen dan Molly dengan kuat, menyebabkan keduanya gemetar dan mendongak dengan ngeri. Ini adalah aura yang sama sekali tidak kalah dengan leluhur klan Kaisar Abadi dan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Aura ini menyapu langit dan bumi dan melintasi zaman kuno. Aura ini, apakah makhluk kuat lain dari laut semesta telah turun? Pupil mata Qin Chen dan Molly mengecil. Ayo naik dan lihat. Ledakan. Sosok mereka berdua tiba-tiba membubung ke angkasa. Dalam sekejap, mereka telah keluar dari kabut jurang tak berujung dan muncul langsung di dunia virtual. Batuk-batuk. Dalam kehampaan, Molly batuk darah, menutupi dadanya, dan mendongak. Wajah Qin Chen juga tampak pucat, seolah-olah nafas jurang telah menyerbu tubuhnya, dan dia merasa lemah. Teman Qin, teman Mo, apakah kamu baik-baik saja? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menemukan mereka berdua untuk pertama kalinya dan berseru kaget. Apa? Kedua orang ini masih hidup. Di kejauhan, banyak orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa tercengang, dan mereka hampir menjadi gila. Mereka tidak mati. Teman muda Qin, dia. Bibir merah Kaisar Ilahi Huazi bergetar, dadanya yang menjulang terangkat, dan dia menyeka air mata dari sudut matanya dengan penuh kegembiraan. Hahaha, saudara Qin masih hidup. Leluhur binatang Komodo, Raja Negara Yong dan yang lainnya semuanya gemetar karena kegembiraan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kedua orang ini masih hidup? Satu-satunya yang terkejut dan marah adalah leluhur klan Kaisar Abadi. Matanya dipenuhi dengan kengerian dan mengungkapkan keterkejutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia sudah membiarkan mereka lolos begitu saja, Lord of the Abyss yang dirasuki itu tetap tidak bisa membunuh kedua orang itu. Apakah abis berdimensi tinggi ini tidak berguna? Pada saat ini, mata Qin Chen dan Molly tertuju pada sosok kabur yang diproyeksikan dari luar reruntuhan 10.000 dewa. Planet itu bobrok dan tandus. Planet itu tak bernyawa dan hanya tersisa beberapa pohon mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan di puncak gunung di planet itu, seorang lelaki tua yang menuntun seekor kuda kurus dan memegang kapak menatap mereka dengan dingin. Pandangannya seolah telah melintasi ruang dan waktu yang tak berujung dan tiba-tiba jatuh pada sosok yang menjulang tinggi di jurang, dengan ketidakpedulian dan niat membunuh.
Ketika dia menatapnya, dia melihat sosok yang menjulang tinggi di jurang itu memiliki bekas luka pisau yang panjang di tubuhnya, yang membentang dari bahu kirinya hingga pinggangnya, dan seluruh tubuhnya hampir terpotong menjadi dua. Orang tua Kuji, kamu masih hidup. Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu menatap dengan marah ke sosok kurus di kejauhan, matanya marah dan suaranya dingin. Lelaki tua ini sangat terkenal. Dalam pertempuran antara lautan kosmik dan jurang, lelaki tua ini juga merupakan kekuatan utama. Sekarang, miliaran tahun telah berlalu, dan tidak disangka lelaki ini masih hidup. Lelaki tua itu berdiri dengan gagah di atas planet itu, menatap miliaran waktu dan ruang. Di bawah tatapan itu, kekosongan itu tampak tidak memiliki jarak sama sekali dan sangat dekat. Master Lingdao, setelah bertahun-tahun, Anda belum membuat kemajuan apapun di jurang. Apa gunanya dirasuki oleh Dewa Belaka? Jika Anda ingin menjadi liar di alam semesta, datanglah ke sini secara langsung jika Anda punya nyali. Orang tua itu berbicara dengan acuh tak acuh, dengan pisau dapur di tangannya tergeletak di samping, tertutup karat. Kau mengenalku. Sosok menjulang tinggi di jurang itu menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua itu. Dia belum pernah bertarung dengan lelaki tua Kuji sebelumnya, tetapi dia pernah mendengar namanya. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan mengenalinya pada pandangan pertama. Hanya badut yang melompat, apa yang tidak diketahui tentangnya. Orang tua itu duduk bersila di sana, menatapnya dengan dingin. Keluarlah dari lautan kosmik, atau aku, seorang lelaki tua, akan memotong tulangmu menjadi kayu bakar. Hahaha, sangat sombong. Aku, Master Tao Ling, telah menjelajahi jurang dan lautan kosmik selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat orang yang begitu sombong. Aku, Master Tao, ingin melihat bagaimana kamu mematahkan tulangku. Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu marah. Baiklah, kalau begitu aku akan memperlihatkannya padamu. Wah! Kapak di tangan lelaki tua itu tiba-tiba berdiri, dan tiba-tiba bayangan pisau yang kabur mengembun di antara langit dan bumi. Ledakan. Antara langit dan bumi, jalan tak berujung di lautan semesta mendidih. Sebuah kekuatan tak kasat mata turun langsung dari kekosongan lautan semesta yang jauh dan berubah menjadi bayangan pedang yang menembus langit. Ia mengabaikan langit dan bumi serta waktu dan tiba-tiba diproyeksikan ke dunia virtual ini. Orang tua Kuji telah mengambil tindakan. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang dan leluhur klan Kaisar Abadi sama-sama menyempitkan pupil mereka. Mereka semua pernah mendengar nama satu sama lain, Pak Tua Kuji, yang merupakan legenda di alam semesta. Tidak seperti leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang dan leluhur klan Kaisar Abadi, dia berdua memiliki kekuatan besar yang mendukungnya. Lelaki tua yang kesepian ini benar-benar berbeda. Ia berkelana sendirian di alam semesta, mengejar kebenaran surga yang paling sederhana dan bersahaja. Ia jarang muncul di hadapan orang-orang, tetapi setiap kali ia bertindak, ia membalikkan keadaan. Kali ini, leluhur kekuatan lain tidak datang, dan siapa yang mengira lelaki tua Kuji ini akan mengambil tindakan. Wow, cahaya pedang gelap yang tak berujung membelah dunia, seakan memantulkan surga, dan dalam sekejap tiba di hadapan sang guru spiritual. Ledakan. Kekosongan yang awalnya mengalir, tiba-tiba terhenti. Sebelum serangan lelaki tua Kuji sempat mendarat, kekosongan di hadapan Master Lingdao telah terkoyak, dan rasa ngeri yang misterius langsung menyelimuti pikiran Master Lingdao. Kau datang di waktu yang tepat. Dalam pertempuran kuno, aku tidak pernah bertarung denganmu. Hari ini aku mendapat kesempatan untuk melihat kekuatanmu. Guru spiritual itu bersinar dengan cahaya ilahi jurang yang gelap. Dari celah jurang di belakangnya, kekuatan tubuh yang mengerikan tiba-tiba datang dan turun dalam sekejap.